Yang saya hormati tokoh masyarakat, para alim ulama, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka acara visi dan misi calon bakal di Sahur Gading, Kecamatan Batang Alai Udara, tanggal 12 November 2021. Perlu kami sampaikan dari panitia pemilihan pembakar, laporan panitia pemilihan pembakar di Sahur Gading tahun 2021, pelaksanaan pilbakar serentak jatuh pada hari Selasa tanggal 23 November 2021. Jumlah calon pembakar di Sahur Gading berjumlah 5 orang, yaitu pertama Haji Jarkasi, yang kedua Hayati, yang ketiga Hayati, yang keempat Sarjono, yang kelima Rahmadi. Perlu juga kami beritahukan jumlah DPT total 2 TPS, yaitu 1000 pemilih. Tempat TPS nantinya insya Allah akan diadakan informasi insya Allah. Demikian laporan yang kami sampaikan terkait agenda dan kegiatan secara umum. Terima kasih atas segala perhatian. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Terima kasih kepada moderator acara yang memberikan waktu kesempatan untuk mengisi acara sambutan atas nama pejabat pembakar tadi. Yang terhormat Bapak Ketua Badan Perorganisasi PBB beserta jajaran yang kami hormati, rekan-rekan panitia pilbakal yang kami hormati, Bapak saudara calon pembakar di Sahur Gading, rekan-rekan perangkat desa, para pemuda-pemudi yang berbahagia, dan yang kami hormati yang mewakili Komandan Rayon Militer 1202 berapa Ilong, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat beserta penyampaian visi dan misi yang berbahagia. Dalam kesempatan ini tak henti-hentinya marilah kita ucapkan puja dan puji rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin dan restunya jualan kita pada hari ini dapat sama-sama menghadiri sekaligus nantinya mendengarkan visi misi para bapak-bapak, kawan-kawan calon pembakar di Sahur Gading yang nantinya pesta demokrasi ini akan dilaksanakan pada tanggal 23 November tahun 2021. Dan taruh-taruhlah kita ucapkan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang berbahagia, kami atas nama pejabat pembakar di Sahur Gading menyambut baik dalam tahapan-tahapan acara demi acara untuk menuju tanggal 23 November ini, maka yaitu diadakannya penyampaian visi dan misi untuk masa 6 tahun ke depan.
perlu kami sampaikan, visi dan misi ini tidak terlepas nantinya untuk RPG Imdis 6 tahun ke depan, masa bakti siapapun nantinya pembekal yang terpilih. Karena mana RPG Imdis juga rancangan pembangunan jangka menengah untuk 6 tahun ke depan yang nantinya dikawal oleh kawan-kawan BPD dan segenap elemen masyarakat nantinya. Apakah sesuai visi dan misi yang disampaikan? Karena visi dan misi adalah kunci mutlak untuk pembangunan menuju 6 tahun ke depan, khususnya bisa kita hormati. Dan RPG Imdis itu untuk dijabarkan lagi setahun sekali itu untuk KRKP. Apakah sesuai rencana-rencana kawan-kawan nantinya? Dan kami atas nama pejabat pembakal menghimbau dan juga mengharapkan kepada masyarakat, wabil khusus pemilih nantinya gunakanlah hak pilih sampean sabaratan siapapun pemilih sampean, jaga hak bakal kekeluargaan pilihan berbeda, namun kita tetap satu rumpun, satu warga, satu masyarakat dalam ikatan Desa Sawargading. Ini sajalah sambutan kami atas nama pejabat pembakal Desa Sawargading, mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada hilaf dan salah tutur kata yang kurang berkenan di hati sampean. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sampaikan dulu ucapan terima kasih kepada penata acara yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk menyampaikan sambutan atas nama Ketua BPD Desa Sawargading. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian sehingga kita dapat berkumpul dan bertemu muka di tempat ini guna untuk menyimak apa-apa yang nantinya akan disampaikan berupa visi dan misi dari para calon pembakal Desa Sawargading ini. Penyampaian visi dan misi ini merupakan dasar dari pelaksanaan pembangunan di desa kita nantinya. Mudah-mudahan apa yang nantinya disampaikan dari calon pembakal Desa Sawargading ini melalui visi dan misinya bisa terlaksana dan terwujud di desa kita, Desa Sawargading. Kiranya hanya ini yang saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat-Nya dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini guna mendengarkan pembicaraan misi dan misi para calon kepala desa Sawargading. Yang pertama yang menghormati Bapak Pejabat Kepala Desa Sawargading, yang menghormati Ketua BPD beserta aparat, yang menghormati Ketua Panitia beserta kawan-kawan sekalian, yang menghormati tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang mencintai. Langsung saja sampaikan visi ulun sebagai calon kepala desa Sawargading. Visi ulun sebagai calon kepala desa Sawargading menjadikan pemerintahan desa yang transparan, jujur dan adil, mewujudkan desa yang jujur, adil dan bermartabat dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. 2.
mengedepankan kejujuran dan musyawarah masyarakat. 3. Meningkatkan sarana dan prasarana yang kurang memadai. 4. Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa Orgading. Meningkatkan kehidupan desa yang 6. Meningkatkan keamanan, kebersihan dan ketentraman warga desa. Itulah visi-misi ulun sebagai calon kepala desa Orgading. Salah dan hilaf mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menghormati Kepala Desa Orgading dan anggotanya, yang menghormati Ketua BPD dan anggotanya, visi terwujudnya kemandirian desa dan keberdayaan masyarakat yang partisipatif. Misi meningkatkan dan pengembangan sumber daya aparatur desa. 2. Pemantapan tulang. 3. Penguatan kelembagaan dengan partisipasi dan pemantapan pasif program nasional. 4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dan lembaga keuangan mikro pedesaan. 5. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelola sumber daya alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Desa Orgading, Bapak Idris, yang kita hormati para panitia pemilihan pembakar Desa Orgading, yang kita hormati seluruh aparatur Desa Orgading, yang kita hormati para calon pembakar Desa Orgading, yang kita hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapak Ibu para undangan yang berhadir. Visi dan misi kita, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Visi dan misi kita sebagai calon pembakar Desa Orgading periode 2021-2022. Visi kita adalah bekerja melayani masyarakat Desa Orgading dilandasi dengan niat ibadah demi terwujudnya desa yang aman, maju, sejahtera dan masyarakat yang berakhlak mulia. Untuk mencapai visi tersebut, maka misi yang akan kita laksanakan: 1. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh warga Desa Orgading. 2. Menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, jujur dan transparan. 3. Mengoptimalkan peran masyarakat desa di dalam perencanaan, pengelolaan, pengawasan dalam pembangunan desa. 4. Mengoptimalkan kinerja aparat desa sesuai tugas dan fungsinya. 5. Membina dan memperkuat peran serta lembaga-lembaga desa seperti Karang Taruna, PKK, Linmas, dan lembaga lainnya dalam membangun desa. 6.
membentuk dan membangun usaha bisa atau yang disebut BUMDes. 7. Memperkuat pembangunan di bidang perkebunan dan pertanian. 8. Bersinergi dan mendukung setiap program pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat. 9. Membina dan mendukung setiap kegiatan keagamaan. Demikian visi misi kita yang dapat kita sampaikan. Ulun Khairuddin nomor urut 2, mohon doanya, mohon dukungannya wan sampian sabarataan. Salah kata ulun mohon maaf. Billah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada panitia atau pembawa acara yang telah memberikan kesempatan waktu kepada saya untuk menyampaikan visi dan misi. Dan saya mendapat nomor di PL bakal Kampin Agadu ketiga ada nomor 1. Hidup 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Desa, Jabat Kepala Desa Organi, yang saya hormati Ketua BPD Desa Organi, yang saya hormati Bapak dan Ramil dari Kecamatan Batang Utara, para rekan-rekan calon pembetal yang berbahagia, dan para undangan sekalian yang sangat saya hormati. Iya. Alhamdulillah. Yang kedua kali kita berada bersama-sama mengucapkan salawat dan salam ke hari bahan kita Muhammad SAW, karena beliaulah satu-satunya umat yang dari alam gelapnya menuju ke alam yang yang berhiasi iman. Bapak-bapak hadirin sekalian yang saya hormati, kiranya untuk mempersingkat waktu, baiklah akan saya bacakan saja visi-visi saya ke depan. Jika seandainya dipercaya oleh masyarakat untuk memimpin Desa Organi ini kembali, maka visi saya tidak banyak, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Visi saya yang pertama adalah terwujudnya masyarakat Desa Organi yang unggul, berdaya saing, bermartabat, dan transparan dalam anggaran pembangunan desa. Misi melakukan atau pelayanan maksimal kepada masyarakat Desa Organi yang meliputi A. Pemberdayaan sumber daya alam, sumber daya manusia menjadi orang SDM seperti misalnya generasi muda Taruna, PKK yang belum ada yang kita buka, kelompok tani sekarang sudah berjalan, kita majukan lagi, dan kelompok olahraga, kelompok pelaku usaha dan rumah tangga atau keterampilan, kewirausahaan, kelompok hapsi. Marilah sama kita majukan yang sudah ada, seperti misalnya mengadakan badan usaha milik desa yang disampaikan oleh rekan Khairuddin tadi atau BUMDes, serta seterusnya. B. Pemberdayaan sumber daya alam atau SDA seperti pengelolaan pengelolaan lahan pertanian melalui kelompok tani desa dan lain-lain. C. Pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Organi melalui
rekomendasi bisa kepada kedinasan terkait, misalnya di tingkat 1, tingkat 2 sampai ke 2, menciptakan masyarakat Haur Gading yang aman, tentram dan harmonis melalui pemaksimalan kinerja perangkat desa melalui mulai dari kepala desa sampai kepada RT 3 yang namanya program sekilat untuk segera diteruskan adanya administratif bisa cepat, tepat dan tanggap. Karena melayani masyarakat itu kalau beri lambat itu aja. 4, melaksanakan program kelanjutan guna menunjang percepatan pembangunan struktur dan dengan nilai gotong royong. Jadi kita gotong royong, kita kembali kita hidupkan yang sudah mulai berkurang. 5, melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah dan tingkat 1, tingkat kabupaten maupun tingkat pusat, melakukan potensi bisa Haur Gading baik dalam skala sumber daya manusia maupun sumber daya alam guna terwujudnya desa Haur Gading yang maju dan mandiri. Hidup. Akhirnya itulah visi dan misi yang dapat sampaikan. Kalau boleh saya panggil sedikit. Boleh apa ada? Iya. Haur Gading tanahnya rakyat, dikelilingi di mana-mana. Ampun masyarakat Haur Gading benar-benar milik kepala desa. Pilih orang yang cerdas yang sedang minta rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada pembawa acara yang memberi kesempatan kepada kita untuk menyampaikan visi dan misi calon pembakal Desa Haur Gading periode 2022 periode 2027. Yang saya hormati Bapak Ketua BPD Desa Haur Gading beserta anggotanya. Yang saya hormati Bapak Pejabat Desa Haur Gading beserta aparat desanya. Kemudian yang saya hormati Bapak Babinsa yang datang dari Ilung. Yang saya hormati Bapak-bapak calon pembakal Desa Haur Gading. Dan yang saya hormati para hadirin, bapak-bapak atau ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Langsung saja ulun sampaikan visi misi ulun pada hari ini. Insya Allah, andai kata ulun terpilih sebagai pembakal Desa Haur Gading, visi dan misi yang ulun sampaikan ke depan adalah mewujudkan pelayanan yang baik sebagai pemerintah desa dalam pelaksanaan peraturan desa dan menuju pemerintahan yang transparan, mandiri, adil, sejahtera dan tanpa diskriminasi. Adapun misi yang ulun sampaikan
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, bertanggung jawab antara peraturan perundang-undangan dengan kebijakan pemerintah desa. Kemudian meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan layak sehingga menjadi desa yang maju dan mandiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Pencapaian misi dan misi calon pembekal desa Horgading periode 2021, periode 2022, periode 2007. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sampaikan reklamasi kampanye damai dan taat protokol kesehatan. Kami calon pembekal Desa Horgading berjanji: 1. Mewujudkan pemilihan pembekal yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 2. Melaksanakan kampanye yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoax, politik sara, dan politik uang. 3. Melaksanakan kampanye dengan taat protokol kesehatan dan memutus penyebaran COVID desain 2019 sesuai dengan peraturan 5M: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Horgading 12 November 2021. Kami dari calon pembekal. Wa huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat serta taufik dan hidayahnya kita sabarataan di sini dapat menghadiri daripada agenda silaturahim antara calon pembekal Desa Horgading dengan warga Desa Horgading serta menyampaikan visi dan misi 6 tahun ke depan. Kemudian salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para alim ulama dan guru-guru serta para pengikut beliau hingga akhir zaman. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada penata acara yang telah memberikan kepercayaan kepada saya pribadi untuk mengisi acara, yaitu sesi tanya jawab kepada calon-calon pembekal Desa Horgading. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama saya pribadi memberikan apresiasi kepada panitia pelaksana sehingga dapat terlaksananya acara kita pada siang sore hari ini. Sepatutnya lah kita berterima kasih kepada panitia pelaksana karena mereka lah ujung tombak daripada lahirnya pembekal Desa Horgading nantinya. Amun dihitung-hitung baik nilainya sebenarnya ada banyak honor beban panitia ini daripada beban kerja yang mereka kerjakan.
Nah, ulun di sini bersuara karena ulun pernah menjadi panitia pemilihan pembakal. Nah, itu. Jadi kalau dihitung-hitung sebenarnya antara honor atau lawan gawiannya ada sebanding. Nah, namun itulah artinya sangat berterima kasih kepada kawan-kawan kita yang menghakuni gawian ini. Ya. Sebelum bertanya jawab ini kita lakukan terlebih dahulu. Saya selaku moderator meminta izin kepada para pembakal yang hadir di sini agar kiranya saya dipersilahkan untuk menanyakan daripada visi dan misi sampean tadi yang sudah disampaikan. Dari visi-visi yang sampean sampaikan tadi, kami yang hadir di sini bisa melihat kemampuan sampean, baik untuk kemampuan berkomunikasi atau kemampuan sampean berpidato, kemampuan pian memimpin desa ini. Karena selain masyarakat desa Horgadi yang sampean hadapi nantinya, kemungkinan apabila kegiatan-kegiatan yang melibatkan daripada pemerintahan desa, sampean kena menjadi apa ngarannya wayang sampean kena jadi bapak tuanya. Jadi alhamdulillah bahwa saya ulun lihat calon-calon yang ada ini semuanya berkompetensi, dan saya yakin calon-calon yang 5 ini memiliki visi dan misi yang mulia, cita-cita dan tujuan yang mulia. Ibarat orang berjalan, visi dan misi ini ada tujuannya kemana, kemudian sudah sampai ke tujuan, apa nah digawi di sana. Nah kayak tujuan sampai nanti kira-kira apabila kena terpilih sebagai pembakal desa Horgadi, apa yang sampean kerjakan, apa yang sampean gawi kena. Karena visi-visi ini adalah landasan sampean yang menjalankan sebuah kebijakan di dalam pemerintahan desa 6 tahun ke depan. Baik, mempersingkat waktu, kami mintakan kepada rekan-rekan untuk membagikan undian kembali sesi pertanyaan kepada calon pembakal yang 5. Kepada Ketua BPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sesi tanya jawab ini nantinya kami beri pertanyaan kepada calon nomor 1, soal nomor 1 untuk calon nomor urut 4. Untuk calon yang lain nantinya apabila ada yang ingin ditambahkan silakan ditambahkan, boleh menambahkan, tapi memperdebatkan tidak kami anjurkan. Yang pertama, seorang calon pembakal wajib memiliki visi dan misi sebagai landasan untuk menjalankan sebuah kebijakan dalam memimpin pemerintahan desa, yang mana kebijakan tersebut diharapkan bisa menjadikan desa lebih maju dan lebih mandiri. Pertanyaannya adalah, potensi apa saja yang ada di desa kita yang harus kita eksploitasi untuk mempercepat kemajuan dan kemandirian desa kita di bidang ekonomi. Kita ulangi, potensi apa saja yang ada di desa kita yang harus kita eksploitasi untuk mempercepat kemajuan dan kemandirian desa, khususnya di bidang ekonomi. Bahasa kasarnya apa nang berharga di desa kita ini nang kawa kita jual. Bahasa kasarnya nih, apa nang kita angkat
nangkawa kita angkat. Mengadakan perkebunan kah? Pertanian, misalnya rumah, kebun. Nah, itu aja. Calon yang mendapatkan undian nomor 2 silakan maju. Salah satu anggaran dana desa diperuntukkan untuk pembangunan BUMDes atau badan usaha milik desa sebagai sarana sumber usaha yang dikelola oleh desa secara mandiri. BUMDes merupakan barometer tingkat kemandirian suatu desa. Pertanyaannya, menurut Anda usaha apa saja yang bisa kita masukkan ke dalam badan usaha milik desa di masa yang akan datang jika Bapak terpilih menjadi kepala desa 6 tahun mendatang? Dipersilakan. Terima kasih Bapak Moderator. Jadi rencana kita untuk pendirian BUMDes Pak, itu kita artinya yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Contohnya kita akan pupuk sekarang lagi mahal-mahalnya. Jadi rencana kita akan mengadakan penjualan pupuk, itu yang utama. Jadi kita bekerja sama dengan pertanian nantinya Pak. Mudah-mudahan kita masyarakat terbantu dengan pupuk murah Pak. Yang kedua, kita akan menggunakan lahan, kalau tidak salah, kalau kita kemarin ada tanya Pak sama operator kan, kita punya lahan 40 gulungan Pak di belakang itu yang dipilih kemarin oleh pembakar sebelumnya. Jadi insya Allah itu kita akan menjadikan pendapatan desa. Misalnya kita bikin kebun yang betul-betul bermanfaat untuk masyarakat. Jadi 2 contoh itu yang insya Allah yang kita akan utamakan Pak. Ditambah mungkin nanti kan apa yang betul-betul diperlukan oleh masyarakat. Artinya yang terlebihnya itu dari masyarakat, masukan dari masyarakat untuk kita. Misalnya mendirikan apa, ayo kita sama-sama kita kerjakan. Tapi yang nyata dalam pikiran kita, pertama mudah-mudahan kita akan mengadakan menjual pupuk bersubsidi Pak kita dengan perkebunan atau pertanian kita akan bersama-sama. Yang kedua masalah lahan tadi Pak, kita akan garap Pak, kita akan fungsikan supaya menjadi pendapatan desa. Itu Pak yang bisa kita jawab Pak. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat sampean. Dari pertanyaan yang ada tadi, jawaban yang sudah dijawab oleh calon pembakal nomor urut 2 dapat saya tangkap, yaitu usaha yang akan dikerjakan atau dilaksanakan oleh calon ini yaitu penjualan pupuk bersubsidi serta lahan perkebunan. Mungkin itu yang dapat saya tangkap. Kepada Bapak yang menerima pertanyaan nomor 3, kami persilakan untuk maju ke depan. Pertanyaannya, dalam penggunaan dana desa ada beberapa prinsip yang harus kita terapkan. Salah satunya efisiensi anggaran. Efisiensi itu artinya penghematan pengeluaran anggaran keuangan yang dipengaruhi tingkat swadaya masyarakat. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita meningkatkan swadaya di masyarakat? Waktu kami persilahkan untuk menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan tentang
bagaimana efisiensi penggunaan anggaran. Saya menjawab demikian singkat saja. Jika seandainya anggaran tidak memadai, sedangkan pembangunan harus ada targetnya, itu mudah sekali Pak menurut pendapat saya. Hanya dengan cara gotong royong bersama masyarakat dengan nilai tambah di nilai harga per orang misalnya berapa per hari, jadi ditambahkan menjadi upah, menjadi swadaya masyarakat. Nah itulah yang pernah terjadi. Baru-baru tadi kita memohon jalan pertanian sepanjang 500 meter. Alhamdulillah dikabulkan oleh Dinas Pertanian dan ternyata kurang dana tersebut, maka kami dengan cara swadaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Demikian yang kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilakan untuk kembali ke tempat sampean. Ada Pak, saya tangkap tadi cara meningkatkan swadaya di masyarakat yang dijawab oleh calon nomor 1 tadi adalah dengan cara bergotong royong bersama masyarakat. Nah, mungkin itu. Pertanyaan soalnya adalah sebagai seorang pembakar tidak hanya dituntut mengetahui hal-hal yang ada di desa, tetapi juga bisa memahami permasalahan yang ada di desa. Nah, pertanyaannya adalah menurut Anda masalah-masalah apa saja yang ada di desa Haur Gading ini yang perlu secepatnya kita selesaikan? Terima kasih. Terima kasih. Jadi menurut saya masalah-masalah yang secepatnya kita selesaikan yaitu masalah pertanian yang kurang berminat di mata masyarakat di Haur Gading. Untuk itu kita akan menjadikan pertanian di Haur Gading tidak lagi menjadi zona merah. Maka untuk itu kalau ulun menjadi kepala desa Haur Gading, ulun akan bekerja semaksimal mungkin untuk menjadikan pertanian dan perkebunan di desa Haur Gading menjadi prioritas utama di dalam masyarakat desa Haur Gading. Terima kasih. Menjadi pembakar desa Haur Gading, langkah apa saja yang mula-mula Anda lakukan atau Anda laksanakan dalam masa 100 hari kerja? Silakan dijawab. Langsung saja saya jawab. Berhubung masa kerja atau 100 hari tadi begitu singkat, jadi kita andaikan terpilih nanti tidak bisa muluk-muluk memberikan kerja semaksimal mungkin karena keterbatasan kemampuan dan keahlian. Jadi untuk 100 hari ke depan ulun hanya berjanji seandainya kita mendapatkan istilahnya gaji pembakar yang pertama akan ulun alokasikan untuk yang pertama, karena saya sudah belajar dari awal, akan ulun alokasikan untuk warga desa Haur Gading yang apabila nanti warganya meninggal akan saya berikan santunan 1 juta rupiah. Kemudian untuk petugas masjid atau yang bahasa populer kita kaum masjid, dari honor ulun nanti mungkin ada sedikitlah ulun sisihkan untuk kaum masjid. Kemudian yang ketiga, dalam 100 hari ke depan, misalnya ibu-ibu yang ingin meminta pelayanan
maaf kepada para aparat desa, bukan berarti kinerja kalian selama ini kurang maksimal, cuma dari beberapa keluhan masyarakat selama ini karena mengikat kebatasan hal-hal yang kita kurang mampu. Nantinya suatu ke depan, misalnya ibu-ibu menginginkan pelayanan misalnya kartu keluarga atau pindah ataupun KTP ataupun kartu identitas anak atau kartu kia, ulun siap melayani sampian. Ulun seorang yang akan manggawi selama 100 hari kerja nanti, dan ulun sendiri yang mengurusi ke dinas catatan sipil, dan ulun seorang yang akan mengantarkan ke rumah sampian. Itu aja untuk rencana 100 hari kerja ke depan. Jadi sekali lagi saya sebagai calon pembakal minta maaf kepada aparat desa, bukan berarti menganggap kalian kurang bagus dalam pelayanan, cuma itu kan rencana ulun apabila terpilih nanti, istilahnya kan ingin meringankan. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih atas jawaban yang sudah sampaikan tadi. Dapat kami simpulkan dari 100 hari kerja yang akan sampian laksanakan adalah yang pertama adalah gaji awal yang sampian dapat sebagai bakal nantinya dialokasikan kepada warga masyarakat berupa santunan kematian sebesar 1 juta rupiah. Kemudian yang kedua, santunan marhum atau kaum masjid. Yang ketiga, pelayanan masyarakat di bidang kesehatan dan di bidang kependudukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih kepada peserta acara yang telah sedemikiannya memberikan waktu dan kesempatan bagi kami memiliki masyarakat. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Hargading, yang terhormat Babinsa atau yang mewakili Kecamatan Bataran Utara, yang saya hormati Ketua BPD, yang saya hormati calon pembakal Desa Hargading. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat berkumpul dalam rangka menyaksikan visi dan misi dari calon pembakal yang beliau ini. Kemudian perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan janji-janji yang telah diberikan kepada kami yang hari ini tepat dan waktunya yang dijadikan oleh calon-calon pembakar tadi. Kemudian kami mengharapkan kepada calon pembakar yang 5 orang ini, nanti di antara satu yang akan terpilih, setiap kalian ada acara atau bangunan-bangunan untuk desa, kami memohon kepada yang nanti terjadi pembakar atau dipilih, mohon ada rapat. Jadi masyarakat itu tahu, misalnya pembangunan desa atau jalanan macam. Jadi sampai saat ini yang kami tahu, untuk misalnya pertanian masyarakat sebagian tidak tahu untuk jalan apa, jalan mana. Kadang mungkin kira-kira desa itu tidak memberikan jalan, hanya satu titik. Kita harus datang istilah yang berisi tanah. Nah itu aja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.